خصنا بشريعة سيد الأنام وأسأله السلامة والوفاة على الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى خير الأديان. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak dan Ibu seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada jamaah calon haji dan hajjah, begitu juga yang sama kita hormati Ketua BKM Masjid Miftahul Jannah. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga dengan Allah berikan nikmat kepada kita, kita dapat menjalani segala apa yang Allah perintahkan sebagai kewajiban kita untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga tunduk hati kita untuk melaksanakan dengan ikhlas apa saja yang Allah perintahkan. Beriring selawat dan salam bersama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terkhusus malam hari ini ada beberapa bekal yang akan kita sampaikan untuk kepada calon jemaah haji dan bagi kita semua. Mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang yang belum kita berangkat tahun ini akan Allah panggil kita untuk berangkat. Amin. Sebutan perjalanan jemaah, perjalanan haji ini selalu disebut dengan Duyufur Rahman, yang artinya tentu kita tahu semua bahwa Duyufur Rahman itu adalah tamu Allah yang sebutannya sangat tinggi. Karena biasa kita dengar ada tamu presiden, ada tamu gubernur, ada tamu bupati, tamu camat, tamu lurah. Tentunya yang punya kekuasaan di dunia ini. Tapi untuk jemaah haji khusus dia menjadi sebutan yang sangat tinggi bagi segala kekuasaan yang punya kekuasaan, yaitu tamu Allah. Ini tidak tanggung-tanggung sebutannya. Maka oleh karena itu kita sebagai tamu Allah, apa yang harus kita persiapkan untuk
tentang masalah yang berkaitan dengan wajib haji, rukun haji, wajib haji dan sunat haji yang berhubungan dengan fikihnya. Tapi saya lebih menekankan tentang kajian hati, karena semua jemaah haji insya Allah akan membawa hatinya ke sana, sebab memang itu yang dinantikan Allah. Karena tidak satu peristiwa yang akan dihadapi, masalah yang akan dihadapi sangat banyak. Karena bukan saja dari Helvetia, tapi dari seluruh dunia. Tentunya kita hanya satu tempat kita bergantung, hanya kepada Allah. Satu tujuan, satu tempat tujuan, satu niat tujuan, dan satu lagi perjalanan itu tentunya apa yang kita tuju dan apa yang akan kita cari. Dari satu sisi yang kita cari itu tidak lain, kalau kita dalam perjalanan ibadah ini tidak lepas daripada niat. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillah di awal ayat itu walillah, karena Allah lah. Jadi semua bagi calon jemaah haji dari sekarang perbaiki niat, betulkan niat, baguskan niat. Karena memang tentang masalah kajian niat ini, kaji haji ini hanya Allah yang tahu. Tapi selalu orang kadang-kadang mengatakan orang berangkat haji itu bukan karena Allah, karena dia ingin bertamasah, ada perjalanan biasa aja, karena mungkin banyak uang. Dan kita tidak bisa juga menuduh siapa itu. Maka perbaiki niat. Walillah. Tujuan kita hanya satu, berangkat ini saya mengatakan bukan mencari titel haji ini, berangkat haji. Ingat ya, tidak mencari titel bahwa haji, hajjah, karena ibadah itu tidak punya titel. Orang yang belajar di tingkat formal S1, S2, S3 itu baru bertitel. Tapi kalau ibadah ini tak ada titel. Oleh karena itu kita melaksanakan ibadah haji ini, yang pertama mengenalkan diri kita kepada Allah. Kenalkan diri kita ini kepada Allah, supaya kita juga resmi menjadi hamba Allah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dalam perjalanan haji ini ada satu, al-hajju arafah. Haji itu arafah, bukan tawafnya, bukan sa'i, itu rangkaiannya dia. Tapi arafah itu al-hajju arafah. Kembali kepada kajian yang kita di masjid ini juga mengaji tentang kitab hikam. Arafah, asal katanya araf. Arafah itu kan mengenal.
mengenal diri, ma'rifat. Maka puncak haji itu nanti terletak pada Arafahnya. Sudahkah kita mengenalkan diri kita kepada Allah? Siapa aku? Dari mana aku? Mau kemana aku? Apa yang akan kubawa? Ada satu istilah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Muzakir ketika kami training selama 10 hari mengadakan pelatihan pembimbing haji profesional. Dia mengatakan bahwa perjalanan haji ini dua, satu namanya Rihlatul Ubudiyah, yang satu lagi perjalanan Rihlatul Ruju'iyah. Tadi ada dikatakan Bapak, kata sambutan mewakili jemaah calon jemaah haji, bahwa perjalanan haji ini satu namanya perjalanan ubudiyah, perjalanan ibadah. Yang satu lagi perjalanan kembali kepada Allah, ar-ruju'iyah. Karena perjalanan haji ini bagi Bapak Ibu calon jemaah haji, sering kita dengar kalau jemaah haji berangkat ada saja yang meninggal di sana. Dalam berbagai macam penyebab, pada umumnya sakit. Pada umumnya tuh orang yang mati di sana, meninggal di sana tuh sakit. Ada juga peristiwa yang sudah lama kita dengar, 94 atau berapa tahun berapa itu. Nah, terjadinya runtuhnya terowongan Mina. Nah, penyebab. Tapi lebih banyak yang meninggal di sana karena sakit. Maka yang dua istilah ini, perjalanan ibadah, satu lagi perjalanan kembali kepada Allah. Seolah-olah tawakal yang harus ditanamkan. Tawakal itu paling penting kali. Tawakal itu tentu dalam berserah diri kepada Allah. Jemaah haji, bayangkan dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat di waktu yang sama ketika nanti berkumpul di Padang Arafah. Perlu tawakal kepada Allah. Karena memang kalau kita sudah bergantung kepada Allah, bergantung kepada yang satu, apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah. Maka diistilahkan perjalanan haji itu perjalanan kembali kepada Allah. Bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi pulang kembali ke tanah air, bisa jadi juga tidak pulang lagi selamanya. Makanya dengan kita berserah kepada Allah itu sangat penting sekali. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hari ini kita keinginan kita, cita-cita kita, udah daftar, keluar porsi, keluar kloter, bentar lagi berangkat di bulan Mei, masih azam. Wa iza azamta, apabila engkau ingin, masih keinginan, makanya dia bilang calon, belum haji. Nanti ketika di Arafah baru resmi jadi haji. Ini masih calon.
Bisa jadi calon-calon ini belum sempat menuju ke lontar terbang dari Bandara Kuala Namu, udah meninggal. Seperti jemaah Kelambir, jemaah Riyadhus Shalihin. Saya pembimbing juga di situ. Suaminya meninggal, seharusnya berangkat berdua. Istrinya agak berat untuk berangkat ini, memang berat. Pukulan berat itu. Pukulan yang paling berat itu adalah ketika kita sudah punya keinginan, persiapan, tinggal berangkat, di situ Allah memukul kita. Pukulan yang paling berat itu adalah kesabaran ketika menghadapi ujian. Itu pukulan paling berat. Tidak ada yang paling berat pukulan Allah kecuali kesabaran. Akhirnya istrinya insya Allah akan berangkat di kloter 2-nya. Berat memang, makanya calon masih per detik, per menit, per jam, hari, minggu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Semua punya kekuasaan Allah. Maka dengan berangkat haji ini memang Allah yang memanggil. Allah yang memanggil. Bukan karena kaya, bukan karena sehat, bukan karena ini, bukan karena Allah memanggil. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kepada syarat menjadi Allah itu tadi. Ini hati yang dibawa. Permasalahan yang kita hadapi bukan sedikit nanti di sana. Berbagai macam watak, karakter, sifat, perbuatan akan kita hadapi sesama calon jemaah haji. Apa yang kita jaga? Hati. Maka dari qori kita membacakan surah Al-Baqarah 197 itu, kalau kita pahami syarat, bukan saja syarat dari sisi fikihnya, tapi yang dikatakan yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah haji ini harus bisa kita menjaga mulut, hati dan pikiran. Maka berkaitan dengan ayat yang mengatakan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, itu berkaitan dengan hati. Jangan berkata kotor, jangan melakukan maksiat, jangan bertengkar. Itu kan dari hati itu. Maka seperti itu memang orang yang cakap kotor itu tidak ada berkaitan dengan fikih untuk membayar dam. Bermaksiat dan bertengkar, tak ada bayar dam itu. Tapi habis pahala haji. Dia tidak bayar dam. Bayar dam itu apabila dia meninggalkan wajib haji. Batal hajinya apabila dia meninggalkan rukun haji. Yang harus kita jaga, hajinya tidak batal, dia tidak bayar dam, tapi habis pahalanya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Apa yang dijaga? Haji. Saya kepada jamaah yang paling banyak untuk LPTIA, bukan LPTIA tapi paling banyak untuk Deli Serdang, itu ada KBH Riyadhus Shalihin, satu kloter satu pesawat, satu kloter satu KBH, namanya Riyadhus Shalihin. Khusus dia ya KBH itu aja satu kloter.
365 jamaah untuk Deli Serdang, dia terbanyak. Tapi ada tapinya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Malam itu mendapat kabar setelah disusun manifestnya yang 365 tadi, seharusnya satu kloter berangkat kloter 2. Dapat kabar dari Deli Serdang, dari Kanwil Kemenang macamlah itu, mereka ini dipisah jadi 2 kloter. Makanya istri bisa jadi di kloter 2, suaminya di kloter ke-13. Bisa jadi suaminya di kloter 2, istrinya di kloter 13. Yang orang tuanya pakai kursi harus didorong anaknya, anak juga ikut, anaknya kecampak di kloter 13, mamanya di kloter 2. Naik tensi 170 lebih 140. Ketua pimpinan KBH ini Pak Edi Sarwono itu langsung naik, denyut otak dia, kan jemaah bisa-bisa. Setelah nego dapatlah yang 13 tadi dialihkan ke kloter 4, jadi mendekat dia 2 sama 4 aja. Berarti sama-sama nanti jumpa di Madinah, hanya berlaku 1 kloter saja. Seharusnya 1 kloter ini. Ini memang menjadi problem untuk jemaah haji tahun ini. Banyak yang seharusnya penggabungan tapi jadi tidak penggabungan jadi. Ya akhirnya saya singgah ke sana di rumah Pak Edi itu. Apa yang Ustaz bilang aja ya Ustaz. Apa rupanya inilah perlunya kaji tasawuf itu katanya. Tak sanggup mata aku lagi mikirkannya, udah kuserahkan sama Allah. Takdir akhirnya yang Ustaz ajarkan juga lah. Kalau enggak naik tensiku 190 misalnya. Bayangkan itu, berpisah istri sama suami untuk kami harian suami. Jadi apa yang saya katakan tadi, tanamkan kesabaran. Karena memang nanti jemaah itu semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sebagai tamu Allah ini. Adab kita di hadapan Allah bagaimana? Kita bukan tamu raja, bukan tamu presiden, tapi tamu Allah. Ada 2 istilah kalau menjadi tamu Allah itu. Apa yang pertama? Jamaah haji, calon jamaah haji kalau menjadi tamu Allah itu seperti kalmayin, seperti mayit, banyak pasrah dan terdiam, tapi iringi dengan doa dan tawakal. Mayat itu tak dapat banyak protes, nggak ada protes lagi sebenarnya itu. Apa yang disajikan, apa yang dilakukan Allah, perlakuan Allah kepada dia itu pasti yang terbaik. Mayat itu kalau dimandikan tak ada protes. Kenapa kau mandikan tadi? Kenapa cepat kali kau mandikan? Dingin ini katanya. Nggak ada itu. Mayat itu pasrah. Seperti itu kita lah. Maka tawakal itu juga artinya pasrah. Serahkan itu kepada Allah. Tapi untuk menjadi hamba Allah itu berat. Ada 3 menjadi hamba Allah itu kan. 1 ridho dengan keputusannya. Tanamkan ridho itu Bapak. Yang kedua bersyukur, banyak bersyukur kita di sana. Alhamdulillah sudah berangkat, banyak hikmahnya. Yang ketiga bersabar.
yarda ala biqada'i wa lam yashkur ala ni'amai wa lam yasbir ala balai khif rabban siwai. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas ujianku, maka carilah Tuhan selain aku. Maka gagal kita jadi hamba Allah. Kalau terlalu banyak kali kita protes. Kenapa memprotes? Karena masih membawa keakuan diri, keegoisan diri. Berarti dia menempel di badan, di hatinya. Dunia ini masih menempel sebenarnya. Dia kalau di kantor memang dihormati karena punya jabatan penting di sini. Tapi di sana dia tak ada yang menghormati dia. Ada. Biasanya sama semua. Kalau jutaan semua sama semua itu. Sama di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita tidak, kalau masih datang lagi keegoan kita, keaguan kita, udah sering marah, sering protes, berarti itu kita tak bawa hati, kita bawa dunianya di sana. Mati kemauannya, keinginannya. Hanya keinginan Allah saja yang ikut. Keinginan Allah yang ikutnya. Maka banyak istighfar. Ibu, banyakkan istighfar. Jadi kamar berapa orang? Satu kamar 4 orang. Lain-lain pula orangnya. Beda pula sifatnya, beda karakternya. Udah macam ada yang diam aja, ada yang tukang cakap, macam ada yang dia kalau tidur tak bisa kena AC, dimatikan AC. Datang yang satu tak bisa kalau tak kena AC, dihidupkannya lagi AC, bertongkar tak jadi tidur jadinya. Karena tak ada solusinya. Kan saya sering baca jemaahnya umroh. Jemaah umroh yang saya bawa itu sudah saya tanamkan dari sini. Tapi di sana tak bisa juga diterapkan, masih bergabung kok. Ya, kenapa? Memang hati ini sulit, kemauan awak tadi tidak ikut. Adakah solusinya? Adalah kecilkan AC-nya, jangan terlalu deras sekali. Dia di tempat tidur di bawah AC. Situ dia. Datang yang sudah bisa kena AC, tak mau pindah lagi tempat tidurnya. Banyak sering berantem gitu. Jidal pun muncul, bertengkar, walaupun bertengkar kecil, tapi udah bertengkar namanya. Apa yang perlu dibawa? Sabar, istighfar, bawa senang aja. Jadi haji itu kal mayit, seperti mayit. Yang kedua, ini hanya 2 saja. Seperti tamu, kan tadi disebut kat dhaif. Haji itu adalah tamu. Kita itu di sana sebagai tamu. Tamu itu Bapak Ibu, sifat tamu itu kalau bertamu apa kira-kira? Diam aja kan? Datang, diam. Duduk. Apapun yang dihidangkan sama yang punya rumah, jangan banyak kali kita cakap, protes. Ada yang bilang tak enak, ada yang bilang enak. Itu jaga itu. Kalau istilah, kalau ada di situ nampak kita susu, ada di situ juga apa namanya lagi? Ya macam-macam minuman lah yang enak-enak. Tapi yang dikasih sama kita air putih. Awak tengok awak dari itu banyak yang enak-enak. Kenapa itu tak sama kami katanya?
Suka hati aku lah kan yang punya rumah. Mana kita bisa protes? Karena tak memprotes maksudnya apa yang kita protes di sana? Banyak, kadang-kadang muncul hal-hal yang tak kita ingini. Itu harus kita jaga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih menekankan kita yang kan ini jagalah hati. Jadi kalau kami di istilah manasik haji, minum jamu jati kendi. Jamu jati kendi ini minum kalau berangkat. Berapa kali? Satu hari 3 kali. Mau kemana saja nanti jamu jati kendi minum dulu. Kalau untuk dibeli memang ada itu jual di dunia ini. Apalagi pisang di Jawa dan ada jamu jati kendi. Bagi jemaah calon haji, tolong dari sekarang diminum itu supaya segar hatinya. Jamu itu jaga mulut. Jaga mulut mulai dari sekarang. Nah, karena mulut inilah yang membuat terjeratnya kita. Jamu, jagamu mulut. Jati, jaga hati. Kendi, kendalikan diri. Mudah ngapalin kan jamu? Jati kendi. Jati kendi. Bawa masing-masing. Terus ada. Itulah yang untuk membentengi hati kita, untuk tidak muncul hal-hal yang bisa menghilangkan pahala hati. Jaga hati, jaga mulut, kendalikan diri. Itu sering saya sampaikan itu. Kenapa? Karena begini, kebanyakan orang kalau jamaah haji ini pulang atau dia cerita, jemaah umroh ke jemaah haji ke cerita, betulkah memang perbuatan yang sering kita lakukan di sini nanti ditunjukkan Allah di sana? Perangai kita, VL kita ini, ditunjukkan Tuhan di sana. Inilah kau katanya. Istighfar apa? Ada yang modelnya macam-macam sesuai dengan keperangaian kita. Itu ditunjukkan Tuhan. Memang jangan kita takut, betul Tuhan, memang betul. Tapi cepat istighfar, itu alatnya. Istighfar, astagfirullah. Memang mungkin Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita itu, tapi cepat istighfar. Bapak Ibu mungkin tak percaya, tapi saya tak percaya sama saya sendiri yang melihat. Apa itu kira-kira yang dikatakan tadi? Betulkah perbuatanmu di sini ditunjukkan Allah di sana? Betul. Kalau saya bilang betul, karena memang saya yang tunjuk apa? Melihat langsung. Apa itu? Kira-kira jemaah yang baru saya bawa bulan 2 itu umroh. Dia ini kerjaannya melangkah ayam. Pak Reker namanya. Ya. Orang Gunung Tua. Reker namanya. Sekamar sama saya. Ceritalah kami kalau udah mau tidur, cerita apa kerjaan Pak Reker apa di sana, apa kegiatan Pak Reker. Melangkah ayam bagus katanya. Ayam siam 17 juta dapat 1 ekor harganya. Memang dia banyak. Dia suami istri berangkat. Ketika dia tolong, ini ayam ini sifatnya memantok ini. Mantok sana mantok sini. Itu sifat ayam. Tapi ketika tolong dia tak cepat datang nampak saya memang. Gantikan dia. Karena takut dia kayak nyerong itu lepas. Dia ambil yang kecil meniti yang besaran gini menitinya. Nah itulah itu tujuannya kayak nyerong, jadi bisa kita jalan takut dia keluar.
Ketika tawaf itu pada masa itu bulan 2 semalam ramai luar biasa karena mau Ramadan itu mungkin ya. Yang tolaan lah, yang dorongan lah, memang hampirnya kita di situ saya merasakan berangkat umroh yang luar biasa di bulan 2 itu. Harus makan. Kalau nggak banyak pemingsanan jemaah kita harus makan. Jadi Pak Regar ini termasuklah dia didorong tadi, hampir jatuh lagi dia. Dia tucuk aja sama orang itu yang dorong dia. Nah, nanti berdiri itu bisa cucuk aja sama orang yang mendorong tadi. Antai dari negara mana yang dorong dia? Apakah dari Irak atau dari Turki atau sana? Setelah itu dia baru cerita. Cucuk kan orang tadi, aku hampir mati, aku ingat aku lembu aku nanti tak jumpa aku sama lembu aku ni. Tapi saya aku lagi ayam katanya. Kalau mati aku sini katanya aku cucuk kalau dia sini dorong rumah aja aku katanya. Sifat ayam itu mengatuk. Tunjukkan Tuhannya. Itu banyak cerita, banyak kali cerita haji dan umroh ini. Makanya cerita haji dan umroh ini tak pernah selesai. Kenapa? Memang terngiang terus di pikiran kita. Itu memang perjalanan nikmat itu ya. Macam-macam hal yang dihadapi di sana. Banyak istighfar aja lah. Banyak istighfar. Tak ada lain, istighfar diperbanyak, banyak berdoa, bukan banyak membaca doa. Ingat, jalur jemaah haji tak beda haji ini dengan sholat. Apa bedanya? Kalau sholat kalau tak dibaca tak sah. Kalau haji kalau tak baca tetap sah. Itu bedanya. Sholat kalau tak baca Al-Fatihah kan tak sah. Dalam haji dibaca sudah tak sah. Tapi kalau haji tak membaca tetap sah. Karena tidak ada pelaksanaan haji dan umroh itu bacaan yang wajib dibaca. Jadi kalau ibu tak hafal-hafal bacaan doanya, berdoa saja ibu. Kalau tak hafal Ustaz, diam saja. Sah. Karena haji ini kalau tidak berjalan, berlari. Dua tu aja. Kalau tak berjalan, berlari-lari kecil. Kuatnya, makanya fisik harus kuat. Fisik kita karena di sana banyak berjalan dan banyak berlari. Kalau duduk udah terduduk itu dah, tak bisa lagi dia berjalan. Nah, itu aja. Niat dalam hati, bacaan, tawaf, sunat. Ketika melempar jumrah pun sunat itu, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim minimal itu dibaca. Tawaf itu sah, tawaf itu tidak ada bacaan yang dikhususkan. Hanya mengamalkan bacaan malaikat Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, digabungkan menjadi satu. Bacaan malaikat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, bacaan Nabi yang ditambah sama Nabi Adam, la haula wa la quwwata illa billah. Ditambah Nabi Ibrahim, Aliyil Azim. Jadi 3 rangkaian pelaksanaan tawaf itu menggabungkan daripada bacaan malaikat Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Maka tidak lepas dari membaca tasbih, tahmid, tahlil, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Begitu juga nanti sahih, itu juga bacaannya. Dan itu tidak diperpanjang karena memang udah malam, larut malam. Karena ibu udah manasik mulai dari bulan 8, bulan 9, bulan 10, malah ada yang bulan 7 mulai manasiknya. Bulan 8, 9, 10, 11, 12, bulan 1, hampir 8 bulan manasik. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan diterapkan di sana. Diingat apa yang bisa dibaca, dibaca. Apa yang bisa kita minta, minta. Jadi satu ibu
Ada semalam Ustaz Khalifah Kardi menyampaikan kurang beradab katanya jemaah haji, sementang-mentang kaos haji sama celana haji selalu pakai itu aja sholat. Dia mengandalkan kaos haji sama celana haji, jadi sholatnya pakai kaos kuplok aja, karena memang itu katanya kaos haji, celana haji. Jadi kalau sholat pergi ke dalam Masjidil Haram pakai kaos kuplok aja, pakai celana yang begitu. Dia katakan itu sah sholatnya secara fikih, tapi adab tak ada. Hati-hati ya, jangan sepele. Kemudian sholat dijaga betul. Makanya ada namanya arba'in. Arba'in itu tidak boleh tinggal satu pun sewaktu-waktu. Sama yang mengangkat takbirnya. Bukan orang yang sholat kita sholat lagi berjamaah itu tak dikira. Yang dikira jadi yang dihitung tadi itu, yang dihitung tadi arba'in itu sama-sama Imam Masjid Nabawi itu mengangkat takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita itu baru nomor arba'in. Jadi Ustaz, kalau dia sholat di masjid di luar dari Madinah tak dihitung. Sholat di dekat hotel, tak dihitung itu. Dia harus sholatnya di Nabawi 8 hari 40 waktu baru dikatakan arba'in. Kalau tertinggal kita Ustaz pulang dari ziarah misalnya, udah zuhur, udah azan, tertinggal kita, sholat kita berjamaah sama-sama kita aja, tak dihitung. Dia harus ikut sama Imam Nawawi. Nah, memang payah jaga arba'in ini ya. Itu yang perlu dijaga, Bu. Sholat dijaga, mulut dijaga, hati dijaga, semua dijaga. Nah, akhirnya berangkat haji ini pasrah. Pasrahkan aja udah. Kalau udah diserahkan ke Allah, apa lagi? Udah yakin lagi sama Allah. Dan ikhlaskan kita yang berangkat, diikhlaskan apapun dosa kita kepada kawan kita dan dosa dia sama kita, kita ikhlaskan udah. Kita maafkan semua udah. Tidak ada lagi. Karena kepasrahan yang ada di sini. Nanti nampak ketika di depan pintu mau berangkat haji, yang dipakai dan yang dalam koper itu yang kita bawa. Tinggal semua atribut kekayaan yang melengket di hati pun ada. Rumah tinggal, harta tinggal, anak tinggal, semua tinggal, sawah tinggal, ternak tinggal. Berangkat menuju Allah fi sabilillah, untuk menuju kepada satu tujuannya yang satu. Kita nggak tahu di sanakah Allah memanggil kita untuk selamanya, kita nggak tahu. Tapi semua tak ada yang mengatakan aku meninggal di sana. Ada yang bisa? Ada yang berani kira-kira mengatakan itu? Cuma calon aja. Ada kira-kira? Doakan aku meninggal di sana. Tidak ada. Semuanya minta sehat berangkat, sehat pulang, dimudahkan segala urusan, menjadi haji mabrur dan mabrurah. Kalaupun Allah memanggil kita di sana, itu panggilan mulia. Apalagi kain ihram sedang melengket di badan awak, itu menjadi saksi sebagai kain kafannya. Ya, hendak tanggung-tanggung untuk hadiah yang dikasih Allah. Haji mabrur, jannah, surga. Yang meninggal di sana, surga, tanpa lagi dihisab, di mizan, di sirat, ada langsung surga. Memang itu balasan Allah kepada jamaah haji yang berangkat itu. Kita semuanya pasrah kepada Allah. Kenapa kita berangkat ini? Karena panggilan Allah. Jadi di sana nanti tolong hati kita jaga, jangan lagi terganggu. Bapak Ibu yang ditinggalkan rumah, anak, ternak, macam-macam lah, jangan mengganggu kita itu lagi. Jangan. Berapa banyak orang-orang yang takut meninggalkan dunia, baru di bandara dari telepon anaknya.
Oh mas ini mau maghrib nak, jangan lupa kau tutup pintu, di belakang udah aku kunci, udah ayam udah masuk semua, baru dekat. Belum lagi sampai ke tanah suci. Nah besok telepon lagi, semana dia kau, tengok adik kau jangan sedang sembarang keluar. Itu kau siram bunga mama yang di samping nanti mati. Oh habis lagi tak. Kalau begitu pula mengkhawatirkan dia lebih cinta ke dunianya daripada cinta kepada. Itu bukan menuju Allah. Ingat itu. Tak ada banyak menelepon kecuali sama orang. Ingatkan anak-anak nanti yang ditinggalkan. Jangan banyak kali kau telepon ayah sama omak kau. Apalagi dia dukanya pula sama omak sama ayah saya dia di sana. Mak, sekolah anak ini sekolah bertongkar berkelahi ini. Oh, terganggu kali pikiran dia. Kenapa? Dunia ini tetap mengganggu kita. Maka kita bisa singkirkan itu. Insya Allah selama 40 hari bisa kita singkirkan. Mudah-mudahan hanya telepon itu berkali ada beberapa tempat aja yang penting. Kami sudah sampai di Madinah. Udah, kita berangkat ke Mekah 2. Udah, besok kami ke Arafah 4. Besok kami akan pulang 5. Jangan banyak kali cakap. Anjing mengganggu kita karena kita ingin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat bagi calon jemaah haji, ibu calon jemaah haji dan haji untuk berangkatlah. Jangan lupa doakan kami ya, jemaah-jemaah Darul Jannah, dimudahkan segala urusan yang sudah mendaftar, mudah-mudahan cepat keluar porsinya ya. Dan yang belum daftar itu tak masuk doa itu. Belum daftar dulu doakan baru amin. Jadi jangan amin aja tak daftar. Ya. Daftar dulu baru amin. Mudah-mudahan ibu semua dijaga Allah di sana. Ya, jaga hati, jaga mulut, kendalikan diri. Dan sekarang tentu perbaiki niat. Ya, perbaiki niat. Hanya ini yang dapat disampaikan. Ada satu amalan ibu, saya selalu meninggalkan amalan untuk calon jemaah haji ini. Di mana-mana kalau kasih ceramah bekal, hanya satu yang tak lepas dari mulut kita di sana. Yang satu istighfar, yang satu lagi ya Hayyu ya Qayyum, itu saja. Ya, istighfar pertama, banyakkan istighfar. Yang kedua ya Hayyu ya Qayyum, karena itulah Allah. Jadi kalau ditanya siapa itu Allah? Allah itu la ilaha Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Nanti di Kiswah Ka'bah agak sebelah antara rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad ada baca ya Hayyu ya Qayyum. Tapi khot nasakh itu tak semua bisa baca ya. Ya Hayyu yang itu ditampilkan di Kiswah Ka'bah itu. Hebat artinya itu. Jadi kalau ditanya siapa itu Allah? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun. Nah itu agak panjang itu. Dia tidak tidur, tidak mengantuk. Dia maha hidup, dia memelihara. Siapa yang menjaga ibu di sana? Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Perbanyak itu Bapak Ibu ya. Itu satu bukti bahwa energi kekuatan kita makin bertambah, semangat kita makin bertambah. Yang sakit itu makin semangat kuat dengan banyaknya baca zikir ya Hayyu ya Qayyum. Selama di Mekah Madinah jangan takut, bertambah energinya, bertambah kekuatan, karena dia sedang berada di tanah haram. Baiklah, sama kita berdoa menutup rangkaian acara Tembung Tawar Haji
berada di lingkungan LPTA ini, khususnya Jamaah Miftahul Jannah, terutama PKM kita akan berangkat 2 tahun ini yang kesekian kalinya, yang kedua kalinya. Mudah-mudahan ini satu keistimewaan yang Allah berikan, bahwa haji itu untuk yang pertama mungkin tidak puas rasanya mengerjakan haji, maka dia berangkat untuk yang kedua kali. Rasa ketidakpuasan aja, tidak ada lain. Ketidakpuasan haji yang pertama rasa, yang kedua ini bagus-baguslah untuk melaksanakan ibadah haji itu, bukan karena ada yang lain-lain. Baiklah, istighfar kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu qabla ar-ridha, lakal hamdu ba'da ar-ridha, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, iqdi 'anni hajatina anta 'alamu bihi minna, laysa laha min dunillahi kashifa. Ya rabbal mash'aril haram, ya rabbal baitil haram, wa rabbal rukna wal maqam, wa rabbal ma'i wa zamzam wal multazam, abligh ilayna 'ala sayyidina Muhammadin minna salam. Ya Fattah, ya Alim, ya Basir, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna bi ziyaratil haramain, Allahumma arzuqna bi ziyaratil haramain, Allahumma arzuqna bi ziyaratil haramain. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna, irham ahlana wa awladana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله